Selamat datang di channel pendidikan Meja Guru. Pada kesempatan hari ini, marilah kita sama-sama mempelajari teks iklan, slogan, dan poster kelas 8 semester ganjil. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yakni memahami informasi teks iklan, slogan, dan poster. Iklan merupakan salah satu bagian dari industri perdagangan. Nah, dalam hal ini perusahaan-perusahaan ataupun perorangan bisa menawarkan barang atau jasa yang dimilikinya melalui iklan. Nah, secara umum, iklan itu diartikan sebagai pemberitahuan yang bertujuan mendorong atau membujuk khalayak. Maka dengan iklan tersebutlah konsumen sebagai anggota masyarakat diharapkan dapat terbujuk untuk membeli barang atau jasa yang diberitahukan atau diinformasikan sesuai iklan tersebut. Pada umumnya, unsur-unsur yang ditampilkan dalam iklan adalah berupa gambar, gerak, kata-kata, atau suara. Nah, dalam sebuah iklan ini pemakaian bahasa harus diolah sedemikian rupa agar pesan yang terdapat dalam iklan dapat diterima oleh masyarakat dan mendapat respon positif dari masyarakat tersebut. Nah, perhatikan karakteristik iklan. Pada dasarnya, iklan mempunyai karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, mempunyai sasaran yang jelas. Yang kedua, mempunyai fokus atas hal yang ingin dikomunikasikan. Kemudian yang ketiga, mempunyai daya tarik tertentu. Dan terakhir, disajikan perlu dengan menarik. Nah, pada umumnya, iklan itu memuat bagian-bagian, ada dua bagian, yakni pertama pengenalan produk. Di bagian ini dapat pula disebut sebagai judul teks. Nah, yang bagian kedua pada iklan merupakan pernyataan persuasif. Di pernyataan persuasif ini berisi pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar berbuat sesuatu. Nah, di bagian inilah biasanya berupa pernyataan tentang kelebihan produk yang ditawarkan. Selain itu juga, dalam iklan sering juga pula dituliskan ada gambar-gambar produknya, slogan atau kata-katanya, serta nama dan logo perusahaan tersebut. Berikutnya adalah jenis-jenis iklan. Nah, jenis-jenis iklan berdasarkan media yang digunakan terbagi menjadi dua. Pertama adalah iklan media cetak, yaitu iklan yang menggunakan media tulis dalam menyampaikan pesan-pesannya. Jenis iklan di media cetak ini contohnya seperti iklan baris, iklan kolom, dan iklan display. Nah, iklan baris adalah iklan singkat yang memuat biasanya 3-4 baris teks. Dan di dalam iklan baris ini hanya mencantumkan informasi inti yang ingin disampaikan oleh pembuat iklan, misalnya barang atau jenis yang ditawarkan, dan informasi kontak, tidak bertele-tele, dan juga biasanya kata-katanya boleh disingkat. Sedangkan iklan kolom mirip juga dengan iklan baris, hanya saja iklan kolom dilengkapi ilustrasi, gambaran atau tulisan dengan font yang lebih menarik. Iklan kolom berukuran lebih besar dari iklan baris. Kemudian ada yang juga dinamakan iklan display. Nah, iklan display di sini adalah jenis iklan yang menonjolkan kesan visual dengan gambar dan desain yang menarik, sehingga biasanya iklan display ini ditempatkan pada media cetak maupun elektronik dengan porsi space yang lebih besar. Nah, iklan jenis ini akan mendatangkan lebih banyak pelanggan karena dinilai lebih menarik, informatif, serta tidak membuat orang bosan.
Kemudian yang kedua yakni iklan media elektronik, merupakan iklan yang pastinya menggunakan perangkat elektronik dalam menyampaikan pesannya. Contohnya seperti iklan di radio, televisi, film, iklan internet, dan iklan luar ruang. Nah, pasti bisa kalian pahami iklan radio, ya iklan melewati radio, televisi yang biasa kita tonton. Kemudian iklan film, iklan internet yang ada di internet iklannya. Kemudian iklan luar ruang atau maksudnya di sini adalah iklan di luar ruangan. Jenis iklan berikutnya yakni berdasarkan isinya. Nah, yang pertama ada iklan pemberitahuan. Iklan pemberitahuan ini merupakan iklan yang fokus pada kepentingan untuk memberitahu halayak atau masyarakat mengenai suatu hal, baik itu berupa peristiwa, keadaan, maupun hal lainnya. Nah, biasanya iklan jenis ini umumnya dipasang oleh perorangan. Di sini bisa kalian lihat bisa jenis iklan duka cita, kemudian iklan reuni akbar, dan juga iklan donasi. Nah, iklan pemberitahuan ini biasanya disebut juga dengan iklan pengumuman. Jenis iklan berdasarkan isinya yang berikutnya yakni iklan layanan masyarakat. Nah, di iklan ini bertujuan untuk memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Nah, bisa kalian lihat di sini contohnya iklan wajib memakai masker untuk menghindari penularan COVID-19 dan juga ada iklan memelihara gigi menyelamatkan gigi dari kuman. Nah, iklan berikutnya yakni iklan penawaran. Iklan ini bertujuan untuk menawarkan produk, maksudnya barang ataupun juga jasa. Iklan ini disebut juga dengan iklan niaga atau iklan dagang dan iklan lowongan kerja. Nah, di bawah ini kalian bisa lihat misalnya ada iklan Indomie. Betapa menggiurkannya melihat iklan tersebut. Nah, ada juga iklan menerima squad dari ruang guru. Nah, iklan berikutnya yakni iklan perbaikan. Iklan ini bertujuan memperbaiki pesan-pesan tentang suatu hal yang terlanjur salah dan sudah disebarluaskan melalui media. Di bawah ini bisa kalian lihat contoh dari kesalahan penulisan nama pada iklan sebelumnya. Kemudian ada ralat dari pihak BNI tentang lelang. Nah, dua itu diantaranya dari iklan perbaikan. Dalam iklan terdapat unsur-unsur berikut. Yang pertama adalah sumber, yaitu pemasang iklan. Kemudian pesan adalah informasi yang disajikan. Media, yaitu sarana yang digunakan. Sasaran merupakan individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran iklan. Kemudian ada efek, yaitu perubahan yang terjadi pada pihak yang menjadi sasaran iklan. Kemudian umpan balik yang berupa tanggapan, reaksi, atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan. Dan terakhir adalah konteks. Konteks itu merupakan waktu, situasi, atau keadaan lingkungan yang menyertai atau melatar belakangi penyampaian pesan. Nah, dari paparan panjang di atas sebelumnya tadi, maka iklan itu tidak hanya merupakan bagian dari industri berskala besar. Dewasa ini, iklan merupakan sarana yang banyak digunakan untuk kepentingan-kepentingan di bawah ini. Pertama, bagi perusahaan bisnis komersial untuk jual barang dan jasa dari perusahaannya. Kemudian bagi dunia perkantoran, yakni untuk mendapatkan karyawan. Kemudian lagi bagi pemerintah
untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Dan yang terakhir yakni bagi orang perorangan, yaitu untuk membeli dan menjual barang-barang pribadi. Keberagaman fungsi iklan semakin banyak seiring dengan munculnya beragam bentuk dan teknik penyajian dari iklan tersebut. Nah, oleh karena itu kemudian muncul istilah slogan dan poster. Nah, berikut ini perhatikan baik-baik kita memahami slogan dan poster. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup, prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan itu sering pula disebut dengan moto atau semboyan. Mungkin kalian sering mendengar moto atau semboyan hidup. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Nah, di sini contohnya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Nah, itu adalah slogan tentang perlunya mengutamakan kesetaraan antar sesama. Artinya kita semua adalah sama. Kemudian contoh slogan berikutnya adalah tiada hari tanpa prestasi. Itu merupakan slogan tentang pentingnya mengukir prestasi setiap hari. Poster adalah plakat, kata-kata, dan gambar yang dipertontonkan di tempat-tempat umum. Poster mengandalkan perpaduan gambar dan kalimat atau kata-kata. Poster itu hampir sama dengan iklan ataupun slogan dalam hal penggunaan bahasanya, yakni kalimat atau kata-kata dalam poster pun harus singkat, jelas, estetis, dan lengkap. Selain itu, poster juga hampir sama dengan iklan, yakni merupakan cara pemberitahuan suatu ide atau gagasan, hal baru, atau hal penting kepada halayak. Nah, di sini ada poster, ada kata-katanya berkenalan dengan COVID-19. Ada juga jauhkan tanganmu dari wajah agar aku tidak bisa masuk ke mulut, mata, dan hidungmu. Nah, di situ ada keterkaitan antara gambar dengan kalimatnya. Kemudian lagi di sini ada poster lingkungan. Itu ada kalimat hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita. Gambarnya sesuai dengan apa yang dituliskannya. Nah, perhatikan baik-baik di poster ini. Kemudian ada contoh poster terakhir yakni Stop Coronavirus. Di situ gambarnya bumi pakai masker. Kemudian ada rumah, ada cuci tangan dan lain sebagainya. Nah, di situ artinya menggunakan kata-kata singkat, jelas, dan penuh makna. Nah, inilah contoh dari poster. Nah, kita berada pada penghujung penjelasan dari paparan iklan, slogan, poster. Dari paparan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa persamaan ketiga jenis ini yakni sama-sama untuk membujuk khalayak berbuat sesuatu. Kemudian perbedaan antara iklan, slogan, poster. Iklan itu merupakan teks persuasif atau ajakan yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. Sedangkan slogan merupakan teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata. Dan poster merupakan teks persuasif atau ajakan yang mengutamakan gambar dan kata-kata yang dipajang di tempat-tempat umum. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian perhatikan tabel di bawah ini. Ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan lagi nanti di
materi berikutnya masih tentang iklan, slogan, dan